Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Prodi D3 Keperawatan kelas Balikpapan, Poltekkes Kemenkes Kaltim. Pada video kali ini saya akan memberikan penyuluhan yang bermaterikan tentang PHBS di tempat kerja. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan tentang PHBS di tempat kerja. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada penyampaian materi, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini pada acara penyuluhan yang bertemakan tentang perilaku hidup bersih di tempat kerja yang dibawakan oleh pemateri kita, Nur Hasanah. Kepada Nur Hasanah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Prodi D3 Perawatan kelas Balikpapan, Poltekkes Kemenkes Kaltim. Tujuan saya di sini ingin memberikan penyuluhan tentang PHBS di tempat kerja. Sebelumnya, Bapak atau Ibu sekalian, ada yang sudah mengetahui apa itu PHBS di tempat kerja? Wah, belum ya. Kalau begitu kebetulan sekali. Berarti nanti disimak dengan baik ya materi dari saya. Untuk lebih selengkapnya, mari kita langsung ke materi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu PHBS. PHBS merupakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja merupakan upaya memberdayakan para pekerja agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat. Penerapan PHBS di tempat kerja diperlukan untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan kesehatan pekerja agar tetap sehat dan produktif. Baik, selanjutnya ada tujuan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang keempat, menurunkan angka absensi tenaga kerja. Yang kelima, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Lalu yang keenam, memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, selanjutnya manfaat PHBS di tempat kerja. Nah, manfaat PHBS di tempat kerja sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagi pekerja, yang kedua bagi masyarakat, dan yang ketiga bagi tempat kerja. Nah, bagi pekerja sendiri itu yang pertama, setiap pekerja meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit. Yang kedua, produktivitas pekerja meningkat yang berdampak pada peningkatan penghasilan pekerja dan ekonomi keluarga. Lalu yang ketiga, pengeluaran biaya rumah tangga hanya ditujukan untuk peningkatan taraf hidup, bukan untuk biaya pengobatan. Nah, selanjutnya bagi masyarakat, yang pertama, tetap mempunyai lingkungan yang sehat walaupun berada di tempat kerja. Lalu yang kedua, mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh tempat kerja setempat. Nah, selanjutnya bagi tempat kerja itu ada 10. Ada 10 nih ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, yang pertama itu meningkatnya produktivitas kerja pekerja yang berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan. Lalu yang kedua, menurunnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan. Lalu yang ketiga, meningkatnya citra tempat kerja yang positif. Yang keempat, bagi pemerintah provinsi dan kabupaten juga. Yang kelima, peningkatan tempat kerja sehat menunjukkan kinerja dan citra pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang baik. Nah, yang keenam, anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dialihkan untuk meningkatkan kesehatan, bukan untuk menanggulangi masalah kesehatan. Yang ketujuh, dijadikan pusat pembelajaran bagi daerah lain dalam pembinaan PHBS di tempat kerja.
ataupun di PHBS di rumah tangga. Yang kedelapan, instansi terkait. Yang kesembilan, adanya bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan PHBS di tempat kerja. Yang kesepuluh, dukungan buku panduan dan media promosi. Nah, selanjutnya ada 9 indikator PHBS di tempat kerja. Yang pertama, tidak merokok di tempat kerja. Nah, bagi bapak-bapak sekalian, jangan merokok di tempat kerja. Lalu yang kedua, membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja. Nah, lebih baiknya lagi kalau kita membawa makanan gitu dari rumah, soalnya kan lebih terjamin lagi kesehatannya, kebersihannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, melakukan olahraga teratur atau aktivitas fisik. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Sabun itu penting. Sebelum makan dan sesudah buang air besar maupun buang air kecil. Lalu yang kelima, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. Lalu yang keenam, menggunakan air bersih. Yang ketujuh, menggunakan jamban saat buang air kecil dan besar. Lalu yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai jenis pekerjaannya. Nah, jadi APD itu sangat penting ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit ya ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana sih caranya kita tuh memberantas jentik-jentik nyamuk. Nah, cara-cara pemberantasan jentik nyamuk sendiri itu biasa disebut dengan 3M. 3M ya ibu-ibu dan bapak-bapak. 3M sendiri itu merupakan menutup, menguras, dan mengubur. Nah, pengertian dari menutup sendiri itu menutup tempat penyimpanan air. Seperti halnya contohnya tuh tempat penyimpanan air itu ada sumur, ada tangki. Nah, kita itu harus menutup. Agar apa? Agar tidak ada nyamuk yang bertelur, agar tidak ada jentik-jentik nyamuk. Lalu selanjutnya ada menguras. Jadi kita itu harus menguras tempat penyimpanan air, lebih bagusnya lagi setiap sehari sekali. Soalnya dengan begitu, jentik-jentik ataupun telur-telur nyamuk itu bakal terbuang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu mengubur. Jadi, kita itu harus mengubur sampah-sampah itu jauh dari lingkungan kita, karena di situ biasa terdapat jentik-jentik nyamuk. Baik, itulah materi dari saya tadi. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat mengaplikasikannya di tempat kerja maupun di rumah sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya sebelum menyampaikan pertanyaan. Kepada para penanya, saya persilakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara pencegahannya? Terima kasih. Baiklah ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Cara pencegahannya itu sangat sederhana sekali ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Cara pencegahannya itu seperti kita menggunakan lotion anti nyamuk, atau juga kita bisa menyemprotkan obat nyamuk 1-2 jam sebelum kita menggunakan ruangan. Lalu juga kita bisa menggunakan obat nyamuk elektrik maupun obat nyamuk tradisional. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah evaluasi. Kepada evaluator, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan evaluasi dari materi yang telah disampaikan. Jadi, hidup bersih dan sehat di tempat kerja, bekerja dengan tubuh dan lingkungan yang sehat merupakan hal yang diinginkan dan hak asasi setiap pekerja. Karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut memelihara, menjaga, dan mempertahankan kesehatan pekerja agar tetap sehat dan produktif dengan melaksanakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja. Sekian penyuluhan kita pada hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kalimat yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video penyuluhan tentang PHBS di tempat kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.